Sahabat hasil film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, karena musim sekarang banyak yang kelihatan sehat, namun hati dan perasaannya terluka. Semoga itu bukan di antara kalian ya. Oke, tetaplah enjoy untuk menjalani hidup dan jangan lupa untuk full senyum. Di video kali ini Mimin mencoba untuk ngebahas sebuah film seru yang dirilis tahun 2020 yang mengisahkan perseteruan para pendekar dari segala penjuru benua demi mendapatkan intisari jurus kungfu taiji yang konon kehebatannya serta kesaktiannya tak tertandingi. Adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semonggo. Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah sekte ujung kulon yang bernama Siulio. Lihat sang tetua sekte yang bernama Yungting sengaja mengumpulkan semua pendekar dari penjuru benua untuk ia berikan obat mujarab yang terkenal akan kesaktiannya. Di sisi lain, pendekar Zhang Sangfeng dan Yan Er yang tak ingin melihat para pendekar penjuru benua terjebak serta tertipu daya akan kelicikan Yunting. Mereka pun melesat untuk dapat menghentikannya. Sebab ramuan mujarab yang usai diberikan merupakan racun mematikan yang sengaja diracik oleh pendekar ahli racun yang bernama Wang Gulio. Yan Er dan pendekar Zhang Sanfeng yang tahu jika kotak hitam yang berada di tangan Yunting merupakan kitab legendaris jurus taiji. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk dapat merebutnya. Pendekar Zhang Sangfeng yang tak ingin kotak taiji direbut kembali, yang memerintahkan Yan Er untuk pergi menyerahkan kotak hitam taiji pada gurunya, Wang Gulio, yang geram melihat pendekar Zhang Feng yang sok jagoan. Dengan mulut komat kamit ia membacakan mantra membangkitkan para pendekar yang sudah terkena racunnya. Dalam keadaan terdesak, untungnya Zhang Feng dapat diselamatkan oleh sosok pendekar tua dari sekte Longmen. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yan Er pun sampai di desa tempat keberadaan gurunya. Di sini Yan Er menyerahkan kotak hitam taiji pada sang pendekar naga api. Guru naga api yang mengetahui hal itu merupakan perangkap yang sengaja dipersiapkan Yunting, yang memerintahkan semua penduduk warga desa untuk dapat bersembunyi, sebab tak akan lama lagi bencana besar akan segera datang. Dan benar saja, dalam hitungan sekejap, terlihat Yunting dan pasukannya pun berhasil menemukan tempat keberadaan guru naga api. Di sini Yunting menggeretak guru naga api untuk dapat menyerahkan kotak hitam yang asli padanya, jika tak ingin semua warga penduduk desa Hoxie mati di tangannya. Mendengar akan geretakan tersebut, tentu guru naga api tak takut akan tantangan tersebut. Karena kekuatan sirmba Wang Gulio sangatlah hebat, terlihat guru naga api dan Yan Er pun tak sanggup mengalahkan semua pendekar yang sudah dibawa kendali Wang Gulio. Di sini guru naga api memilih untuk kabur melarikan diri, menyelamatkan kotak hitam taiji yang asli, serta menyuruh Yan Er untuk pergi mencari keberadaan sang tetua sekte Longmen. Dalam keadaan terdesak inilah, guru naga api berusaha sekuat tenaga melawan Yunting dan pasukan. Namun hal naas terjadi pada guru naga api, yang seketika ia tewas terkena serangan mematikan yang dilesatkan oleh pendekar Bao Senjing.
Sang pendekar Bau Senjing yang tak ingin ambisinya gagal untuk menjadi pendekar terkuat tiada tanding. Ia kembali mengancam Yunting dan Bawang Gulio agar dapat dengan segera mendapatkan kota hitam Taiji yang asli. Merasa jika usahanya gagal, Yunting yang ketakutan, ia meminta satu kesempatan di hadapan pendekar Bau Senjing dan berjanji tak akan mengecewakannya kembali. Melihat kondisi pendekar Zhang Sangfeng yang terkena racun mematikan, tetua sekte Longmen yang bernama Pendeta Qiu berusaha menyalurkan energi murni untuk dapat mengeluarkan racun mematikan Bawang Gulio. Namun, upaya yang dilakukan Pendeta Qiu sia-sia sebab ilmu teknik pengobatannya masihlah di bawah rata-rata. Mendengarkan ungkapan tersebut, tentu Nona Jingxing sangat sedih melihat nyawa kekasihnya dalam mode bahaya. Tak berselang lama, terlihat Yan Er pun datang menghampiri Pendeta Qiu. Di sini ia menceritakan di hadapan Pendeta Qiu jika gurunya pendekar naga api dan semua warga desa Haoxie usai dibantai Yunting dan pasukan. Yan Er yang tak ingin kota hitam Taiji jatuh di tangan Yunting, ia pun memberikan pada sang Pendeta Qiu agar lebih aman. Pendeta Qiu yang mengetahui jika kota hitam Taiji merupakan kotak legendaris yang berisikan intisari ilmu bela diri. Ia mengatakan di hadapan mereka jika hanya Pendeta Luo yang dapat merapalkan mantra membuka kota hitam Taiji tersebut. Karena keberadaan Pendeta Luo yang tak bisa ditebak, Pendeta Qiu menyuruh pendekar Zhang Sangfeng untuk dapat pergi menemui sang tetua sekte Fajar yang bernama Husi si pendekar tulang besi di sebuah lembah kupu-kupu yang terletak di ujung etan. Sebab hanya pendekar Husi si tulang besilah yang dapat menyembuhkan racun mematikan yang berada di dalam tubuh pendekar Zhang Feng. Yunting yang tak ingin gagal, ia pun kembali mengerahkan pasukan lebih banyak untuk meluluhlantakkan membantai semua murid sekte Longmen. Melihat kejahatan Yunting yang tak bisa dimaafkan, Pendeta Qiu memberikan kota hitam Taiji pada Zhang Feng, sedangkan ia akan menghadapi Yunting dan pasukan seorang diri. Yunting yang mengetahui jika ilmu kanuragan Pendeta Qiu tak bisa dianggap remeh, dengan sengaja ia menaburkan bubuk racun agar dapat dengan mudah mengakhiri nyawa Pendeta Qiu. Dalam keadaan yang terdesak inilah, di atas tebing jurang yang amat curam, Zhang Feng dan Yan Er berusaha melakukan perlawanan mengalahkan semua pasukan Yunting yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pujaan hatinya terjatuh, serta Yan Er gugur dalam pertarungan. Dengan perasaan yang tersayat-sayat, Zhang Feng memberanikan diri untuk terjun dari atas jurang demi menyelamatkan kota hitam Taiji yang ia bawa. Singkat cerita, malam harinya, secara tak disengaja, salah satu biksu yang bernama Bauntai menemukan pendekar Zhang Feng yang usai terjatuh dari jurang. Seusai tersadar inilah, Zhang Feng meminta Bauntai esok paginya untuk menghantarkan dirinya untuk menuju lembah kupu-kupu bertemu dengan Husi si pendekar tulang besi. Di pertengahan jalan, langkah mereka pun terhenti di saat melihat seorang pendekar wanita yang sedang bertarung melawan para pasukan utusan Yunting. Wanita itu bernama Nona Qin. Nona Qin yang tak ingin pasukan susulan utusan Yunting datang kembali, ia pun mengajak Zhang Feng dan si biksu untuk bersembunyi. Dan benar saja, malam harinya terlihat para pasukan utusan Yunting masih berusaha melacak keberadaan Zhang Sangfeng. Di sini mereka menggeretak seorang pendekar pedang handal asal Jepang yang masih membakar ikan untuk persiapan sahur di bulan Ramadan. Melihat gelagat yang tak sopan, Don Junbao seketika menghempaskan pedangnya yang membuat para pasukan utusan Yunting lari terbirit-birit dari hadapannya. Ya, secara tak disengaja inilah Don Junbao melihat seorang gadis yang terseret arus sungai dalam kondisi tak tersadarkan diri. Di sebuah rumah persembunyiannya inilah
Don Junbao berusaha menolong serta merawat gadis tersebut karena kepalanya yang berulang kali terbentur membuat Nona Ginseng tak dapat mengingat apapun tentang perjalanan hidupnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Zhang Feng akhirnya sampai di lembah kupu-kupu berkat petunjuk jalan si pendekar wanita. Namun tak lama dari kedatangan mereka, lihat para anak buah utusan Yunting kembali datang menyerang Zhang Feng dan yang lainnya. Si biksu yang tak jago bertarung, ia pun terlempar masuk ke dalam sumur tua yang berada di sana. Karena kondisinya yang masih melemah, Zhang Feng yang tak kuat lagi menghadapi para pasukan Yunting. Ia pun menyusul si biksu masuk ke dalam sumur tua. Di dalam sumur tua inilah mereka bertemu dengan seorang berwajah menyeramkan yang seketika mengendus-ngendus tubuh Zhang Feng yang mengeluarkan aroma racun mematikan Wang Gulio. Zhang Feng yang mengetahui jika orang di hadapannya ialah Husi si pendekar tulang besi. Dengan spontan, ia meminta agar Husi dapat mengeluarkan racun mematikan yang berada di dalam tubuhnya. Husi si pendekar tulang besi yang mempunyai dendam, ia bersedia menuruti permintaan Zhang Feng dengan syarat Zhang Feng harus membunuh Wang Gulio yang merupakan musuh terbesarnya. Sebab dulu, Mbah Wang Gulio telah membantai semua keluarganya tanpa sisa. Benarkan syarat tersebut di hadapan Husi si pendekar tulang besi, Zhang Feng mengatakan siap laksanakan di hadapannya. Dengan diangkat menjadi muridnya inilah, Husi si pendekar tulang besi seketika melesat mengeluarkan segala kemampuannya untuk mengeluarkan racun mematikan yang berada di dalam tubuh Zhang Feng. Seusai sembuh, esok malamnya, terlihat Zhang Feng mulai mencari titik keberadaan pujaan hatinya. Di sini ia merasa jika sang pujaan hatinya belumlah tewas karena Ginseng sama sekali tak mengingat apapun. Pendekar ahli pedang Don Junbo memberikan ia nama Yingluo. Di sini, Biksu Bao sangat terkejut melihat kerumunan para warga kota yang sedang melihat papan pengumuman, yang mana saat ini pendekar Zhang Feng menjadi seorang buronan. Si pendekar ahli pedang Don Junbao yang tahu dari awal jika Zhang Feng merupakan pendekar hebat yang tak terkalahkan. Dengan rasa penasaran, bersama Yingluo ia pun menghampiri Zhang Feng yang usai bertarung mengalahkan para pasukan utusan Bao Xinjing. Tentu, kedatangannya jauh dari negeri Jepang ke Cina, tak lain untuk membuktikan serta menantang Zhang Feng beradu mekanik. Sebab Don Junbao, si pendekar ahli pedang selama ini tak pernah terkalahkan di dunia persilatan. Nah, disinilah Zhang Feng sangat terkejut melihat pujaan hatinya yang sedang bersama seorang pria. Karena ingatannya belumlah kembali, tentu Yingluo hanya be aja menatap kepergian Zhang Feng. Si pendekar Don Junbo yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia menyuruh Yingluo untuk kembali ke penginapan, sedangkan ia akan mengejar kepergian pendekar Zhang Feng untuk membuktikan di antara mereka siapa yang paling kuat dan hebat. Karena momen yang belum pas, Zhang Feng menghentikan pertarungan tersebut serta menantang si pendekar pedang Don Junbao untuk bertarung di lain waktu seusai misi serta masalahnya selesai. Setibanya di dalam penginapan, terlihat Don Junbao tak melihat akan keberadaan Yingluo, yang mana ia hanya menemukan selembar kertas ancaman untuk memberitahu Zhang Feng jika tetap menginginkan Nona Luo selamat. Dan benar saja, di dalam sel tahanan terlihat Nona Yingluo diseret paksa oleh para pasukan Yunting yang membuat ia terjatuh terbentur dengan keras. Nah, secara tak sengaja inilah semua ingatan serta perjalanan manis yang dilalui Yingluo bersama Zhang Feng pun pulih kembali. Sedangkan di sisi lain,
Zhang Feng pun mulai bercerita memberitahu si biksu jika saat ini dirinya sangat butuh pertolongan si pendeta Luo untuk dapat membuka kotak hitam Taiji dengan mantra perapal yang dikuasainya. Karena pendeta Luo merupakan guru besar si biksu, di hadapan Zhang Feng ia mengatakan akan menghantarkan dirinya untuk menuju tempat keberadaan si pendeta Luo. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan akan kedatangan si pendekar pedang. Seusai membaca surat ancaman tersebut, pendekar Dun Junbo mengatakan yang sebenarnya di hadapan Zhang Feng jika beberapa hari yang silam ia menemukan Ying Luo dalam keadaan pingsan, hilang ingatan, tergeletak di tepi surau. Mengerti jika Ying Luo tak lain ialah kekasihnya, Zhang Feng yang tak ingin menyia-nyiakan waktu, ia mengatakan di hadapan Dun Junbo akan menolong Ying Luo segera mungkin seusai dirinya berhasil bertemu dengan pendeta Luo. Singkat cerita, esok harinya terlihat Zhang Feng dapat berjumpa dengan pendeta Luo yang sedang bermeditasi. Atas kemurahan hatinya, pendeta Luo yang sudah mengetahui maksud kedatangan Zhang Feng, ia pun menempel menyalurkan tenaga dalam murninya ke dalam tubuh Zhang Feng. Yang setelahnya, pendeta Luo menuliskan mantra ajian jaran goyang untuk memikat hati para wanita. Setelah misinya selesai, di hadapan Zhang Feng, pendeta Luo berpamitan pergi mengajak biksu Bauntai untuk keliling dunia. Nah, di pertengahan jalan hendak menuju tempat keberadaan kekasihnya di Sandra, si pendekar wanita yang ragu akan keaslian kotak hitam Taiji yang menyuruh Zhang Feng untuk dapat membukanya karena sudah diberi ajian oleh si pendeta sebelumnya. Dengan membacakan mantra, Zhang Feng pun membuka kotak hitam tersebut. Setelah tahu jelas isi di dalam kotak tersebut merupakan kunci serta jurus inti ilmu bela diri. Nah, disinilah baru terungkap jika si pendekar wanita yang selama ini mengikuti Zhang Feng merupakan anggota sekte Liu Xiu yang diberi tugas untuk menyamar agar tak kehilangan jejak demi mendapatkan kotak hitam tersebut. Setelah berhasil menghafalkan mantra yang dirapalkan Zhang Feng sebelumnya, ia pun seketika merebut kotak hitam Taiji dari tangannya yang kemudian pergi untuk kembali ke dalam markas. Sesampainya di hadapan pendekar Bao Senjing, mereka melaporkan akan keberhasilannya mendapatkan kitab inti jurus bela diri. Pendekar Bao Senjing yang tak ingin ambisinya gagal untuk menjadi pendekar terkuat, ia memerintahkan Yunting dan yang lainnya untuk dapat dengan segera membunuh Zhang Feng. Sedangkan ia akan memulai melakukan meditasi melatih ilmu bela diri yang berada di dalam kitab tersebut. Dan benar saja di luar markas terlihat Zhang Feng dengan amarah yang membara. Ia datang di pavilion Tianji untuk memenuhi janjinya membebaskan sang pujaan hatinya. Karena hanya para pasukan keroco, tentu pendekar Zhang Feng dengan sangat mudah meratakan dan mengalahkan mereka semua. Si pendekar ahli racun Bahwang Gulio yang tak ingin melihat Zhang Feng tetap hidup, ia juga membunyikan lonceng komat kamit membaca mantra menyuruh para pasukan zombinya untuk menyerang dan membunuh Zhang Feng. Para pasukannya serta pasukan zombie Bahwang Gulio tak mampu mengalahkan Zhang Feng. Bahwang Gulio yang melihat Yunting kewalahan dengan ide licik ia menghampiri Ying Luo untuk merekrut nyawanya. Yang untungnya di waktu bersamaan si pendekar ahli pedang datang tepat waktu menyelamatkan Ying Luo yang hendak dibunuh si pendekar racun. Dan benar saja, di saat Bahwang Gulio melesatkan bubuk racun mematikan,
racun tersebut malah terhempas kembali padanya. Ya, dengan kemampuan jurus Kungfu Taichi yang sudah dikuasai, terlihat Zhang Feng berhasil membunuh Yunting dan si pendekar wanita cukup sekali hentakan. Bao Shenjing yang sudah selesai melakukan meditasi, mempelajari kitab inti ilmu bela diri, ia pun menghampiri serta membujuk agar Zhang Feng mau bergabung bersamanya menguasai dunia. Tentu, bujukan tersebut ditolak Zhang Feng sambil mengatakan jika kedatangannya tak lain untuk membalaskan dendam atas kematian semua kerabatnya. Karena tingkatan serta kematangan ilmu kanuragan yang tak sebanding, tentu cukup sekali hentakan. Zhang Feng pun terpental hingga muntah darah. Yang untungnya, si pendekar ahli pedang Don Junbao datang tepat waktu membantu Zhang Feng mengalahkan Bao Shenjing. Meskipun kekuatan serta keahlian pedang Don Junbao serta teknik kungfu Zhang Feng sangatlah mumpuni, bertubi-tubi serangan yang mereka lesatkan sama sekali tak berarti, sebab mereka berdua bukanlah lawan imbang baginya. Dalam mode kritis inilah alam sadar, terlihat Zhang Feng ingat akan wejangan pendeta Luo yang memberitahu dirinya jika inti dari segala inti itu terletak di dalam hati. Paham akan maksud tersebut, Zhang Feng pun seketika bangkit menyerang Bao Shenjing dengan ilmu kanuragan Kungfu Taichi tingkat tertinggi, yang tentunya cukup sekali hantaman. Bao Shenjing pun tewas seketika. Begitu hal naas pun menimpa pada Mbah Wang Gulio yang tiba-tiba terjatuh mati mengenaskan. Efek racun mematikan ciptaannya sendiri. Nona Yingluo yang sudah sadar akan segala ingatannya, tentu ia sangat senang dan bahagia bisa berjumpa serta kembali dalam pelukan kekasih hatinya. Di sini, Don Junbao si pendekar pedang asal Jepang menantang Zhang Feng bertarung dengannya 1 bulan kemudian. Tak berselang lama 1 bulan pun berlalu. Di sebuah tebing ujung etan, terlihat kedua pendekar hebat berdiri tegak untuk membuktikan siapa yang hebat dan terkuat. Dan di saat inilah hal yang tak terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Hebat atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari caranya menahan hawa nafsu. Ya adalah, saya Miminasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Miminasi Film, bye-bye.